Baik, Pak Togar. Ya guys, jadi yang diomongin sama Pak Togar itu benar. Gua ngundurin diri dari ketua OSIS ini bukan sekolahan yang meminta, tapi memang keputusan yang gue pilih sendiri. Dan gue yakin, walaupun gue sama Erik sudah tidak menjabat lagi, itu bukan berarti kita tidak cinta sama sekolahan ini. Tapi justru kita melakukan ini karena kita cinta, karena kita mengerti kepentingan sekolah dan kita tidak mau merusak. Orang, gue denger sendiri dan gue lihat sendiri kalau bokap lo tuh ngomong sama Pak Basuki. Lo tadi bilang apa? Anak IPS tuh seorang pengecut. Salah. Yang pengecut itu lo. Pengecut banget, Al. Kenapa Michelle malah belain Rifki? Gal, omongan si Michelle nggak usah dibawa ke hati. Ya, santai aja. Ya udah, lu sekarang tuh harus fokus. Lu harus jadi ketua OSIS dan ngalahin si Rifki. Udah, lu bawa santai. Kita balik lagi ke aula. Kita fokus sama tujuan kita. Benar tuh. Oke, yuk. Yuk. Sudah clear ya? Udah paham semua ya? Ini saya sampaikan sudah berapa kali nih. Tidak pernah pihak sekolah menyuruh Rifki sebagai ketua OSIS mundur dari jabatannya maupun dia menjadi ketua panitia penyelenggara. Gak ada. Ini harus clear. Supaya tidak berkembang isu. Ini dikit-dikit ribut. Dikit-dikit demo. Ini apa sih? Kalian itu harus belajar. Ya kan gitu Pak ya? Ya, jadi clear ya. Begitu juga dengan si Erik. Sebagai wakilnya Rifki. Pihak sekolah tidak pernah menyuruh mundur. Ini jelas. Tapi Pak, saya yakin Rifki sama Erik mengambil keputusan itu karena terpaksa Pak. Kalaupun enggak mungkin dong mereka berdua tiba-tiba mundur. Buat kita Pak, Rifki sangat bertanggung jawab peran dia dalam OSIS Pak. Dia tidak pantas untuk mundur. Asli Pak, tidak ada yang lebih bertanggung jawab serta adil buat kita semua kecuali Rifki. Kalau dibandingin sama Aldino, ya beda jauh dong. Jadi intinya kalian semua di sini minta pemilihan ketua OSIS ini dibatalkan? Betul Bu, betul. Terima Pak. Untung kamu datang Rifki. Ayo silakan duduk. Rifki pasti lagi nyari pengurus OSIS yang mau demo di kantor kepala sekolah. Tapi kenapa nggak ada ya? Mana coba botol kecap, Kita di sini mau nuntut lo Ki, untuk tetap menjadi ketua OSIS di SMU Garuda. Bener Ki, sekolah ini masih butuh lu buat jadi ketua OSIS. Jadi begini siapa si Rifki. Ini supaya tidak terjadi fitnah di sekolah kita. Tolong kau jelaskan secara rinci dan konkret supaya teman-temanmu tidak salah paham dengan sekolah ini. Bahwasanya, ini kau dengar nih Rifki, bahwasanya pihak sekolah tidak pernah menyuruh kau mundur maupun si Erik sebagai wakil kau. Dan ini kau harus jelaskan di antara teman-temanmu semua. Bagaimana Pak? Setuju Pak ya? Setuju Pak ya. Ya kan gitu Pak ya. Supaya gini Pak, kalau ini kita tidak selesaikan jadi masalah nanti di belakang hari. Iya kan? Seakan-akan Pak, ini pihak sekolah yang menyuruh si Rifki mundur. Nah ini teman-teman harus paham semua ini. Paham semua ya? Jadi tolong kau jelaskan secara rinci maupun konkret ya. Coba komenkan, jelaskan sedikit, ya kan gitu Pak ya. Baik Pak Togar. Ya guys, jadi yang diomongin sama Pak Togar itu benar. Gua ngundurin diri dari ketua OSIS ini bukan sekolahan yang meminta, tapi memang keputusan yang gue pilih sendiri. Dan gue yakin, walaupun gue sama Erik sudah tidak menjabat lagi, itu bukan berarti kita tidak cinta sama sekolahan ini. Tapi justru kita melakukan ini karena kita cinta, karena kita mengerti kepentingan sekolah dan kita tidak mau merusak.
Gue boleh tahu nggak alasan lo kenapa? Alasannya nggak bisa gue omongin sekarang sih. Tapi yang jelas, gue minta sama kalian semua di sini untuk kalian bisa mengerti dan menerima keputusan gue sama Erik. Dan sekali lagi gue terangin, gue jelasin bahwa ini bukan berarti kita nggak cinta sama sekolah. Justru kita melakukan ini karena kita cinta sama sekolah ini dan ini sebagai bentuk kita Terima kasih atas pengorbanan dan bakti kamu selama ini untuk SMU Garuda, Rifki. Sama-sama, Pak. Kalau memang Rifki tetap mundur sebagai ketua OSIS, saya juga sebagai sekretaris OSIS ikut mundur, Pak. Saya juga ikut mundur, Pak. Di, Lo apaan sih ya? please Di. Aku tuh pengen nemenin kamu untuk menyelesaikan masalah kamu. Aku tahu pasti kamu butuh aku kan? Gua nggak butuh lo. Kamu butuh aku, Di. Kamu butuh aku supaya kamu gak dituduh sama anak-anak kalau kamu tuh belum move on dari Rara. Justru kalau gue tiba-tiba deket sama lo, anak-anak bakal curiga lah kalau kita cuma pura-pura pacaran. Secara anak-anak kan udah pada tahu kalau gue tuh sayangnya cuman sama Rara. Ngerti lo? Di, please. Tapi Rara kan udah bilang ke anak-anak kalau kalian tuh udah putus. Gue sama Davin udah putus. Gue sama Davin udah nggak pacaran lagi. Jadi please, biarin aku temenin kamu. Aku gak mau pisah sama kamu. Kamu orang lihat tuh, Dewi sama Davin itu. Beta curiga sekali. Davin ini kayaknya belum putus sama Rara. Dan dia pura-pura pacaran sama Dewi. Kamu orang berpikir yang sama tidak? Kita juga sama. Kalau begitu toh, kata orang harus awasi Davin sama Dewi itu terus. Jangan sampai kita dibohongin lagi dengan hal yang sama. Setuju tidak? Setuju. Davin. Kita harus ikuti mereka ya. Tapi jangan lewat sana. Lewat sini saja. Ayo sudah. Di, kamu tungguin aku dulu, Di. Di, aku mau ngomong sama kamu. Apaan sih? Kamu dengerin aku. Di, please jangan hindarin aku kayak gini. Kamu harus tanggung jawab karena kamu udah bikin aku sayang sama kamu. Kamu inget kan, kamu sendiri yang ngajakin aku pacaran duluan. Kamu tahu nggak, rasanya sakit banget dipermainin perasaan sama orang yang kita sayang. Apalagi aku tahu kenyataannya kalau kamu tuh ternyata masih sayang sama Rara. Dan dengan pedenya kamu deklarasi di depan anak-anak kalau kamu masih sayang sama Rara. Aku masih punya perasaan, Di. Del, gua kan udah minta maaf sama lo, ya kan? Minta maaf. Minta maaf gak bikin perasaan aku itu hilang sama kamu. Kamu tahu gak? Aku bisa aja bilang sama bokap aku kalau kamu tuh udah mainin perasaan aku dan kamu udah bohongin aku.
Tapi aku gak bilang kayak gitu karena aku tuh sayang sama kamu, tau gak? Aku tahu sekarang mungkin kamu gak bisa move on dari Rara. Tapi please, jangan jauhin aku. Aku masih sayang.